Halo, assalamualaikum, selamat malam pemirsa Dharma TV yang ada di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program Ngobrol Santai. Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik menarik, yaitu peran Rapi dalam masyarakat pemirsa ya. Nah, ternyata kehadiran Rapi sangat bermanfaat sekali bagi kepentingan masyarakat ya. Di antaranya ketika ya, memberikan informasi terkait bencana, kemudian terkait pemilu nanti akan berjalan juga dan sebagainya ya. Nah, seperti yang pada malam hari ini kita akan membahas, yaitu sebuah tema perannya Rapi dalam masyarakat. Kita akan berbincang-bincang banyak pada malam hari ini dengan narasumber spesial kita. Di malam hari ini ada Pak Sugeng, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak Yunarta ya? Iya, Pak Yunarto. Pak Yunarta, ada juga Pak Suro. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Sehat ya malam hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, tapi kok kayak lemes gitu? Perasa kayak ngantuk habis sahur tadi ya? Ya betul Mbak. Sahurnya sampai bangunnya sampai jam berapa gitu, makanya agak ngantuk gitu ya? Sampai tapi masih jam semangat ya kalian ya? Masih tetap semangat. Oh, oke. Kita mengangkat sebuah topik peran Rapi dalam masyarakat ya, Pak Sugeng ya. Ya. Oke, ini Pak Sugeng siapa anak kerapnya Pak? Bangsong Mbak. Iya. Ya. Kenapa kok Pak Bangsong? Apa namanya Pak Bangsong nih? Ya itu yang memberi nama itu sebenarnya rekan-rekan semua Mbak. Karena saya sendiri orangnya suka menyanyi. Oke. Nah, menyanyi itu bahasanya kan singsong katanya begitu. Bahasa Cinanya. Jadi disingkat, kalau panggilan Bang itu kan Abang itu kan kakak, jadi abang yang suka singsong seperti itu. Tapi Mbak. jangan sampai singsongnya di ini ya. Oh ya, nanti di luar BO nanti soalnya. Nah. Oke, ini peran Rapi dalam masyarakat ya Pak Sugeng. Ini menjabat sebagai Waka, ya Waka 2 Rapi bidang hubungan masyarakat dan kebencanaan, betul Pak Sugeng? Betul Mbak. Oke, ini saya mau tanya-tanya banyak sekali ya, boleh ya? Boleh. Oke, ini kira-kira ini Pak Sugeng untuk menjabat menjadi Waka 2 ini Pak Sugeng, kira-kira hubungannya dengan masyarakat dan juga tugas utamanya apa sih yang dilakukan oleh Pak Sugeng ini di Rapi ini? Nah, yang pasti hubungan ke masyarakat itu harus sedekat mungkin lah Mbak, menggali informasi-informasi terkait apa yang menjadi masalah di masyarakat. Jadi kita bisa menyampaikan kepada pemerintahan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Yang harus dilakukan maksudnya ini menggali informasi kepada masyarakat, itu informasi seputar apa yang nanti disampaikan kepada masyarakat? Kebanyakan yang dikeluhkan masyarakat itu setelah pasca bencana. Habis terjadi bencana itu mereka yang kebanyakan kekurangan di bidang logistik atau bangunan seperti itu. Mereka kan nggak mungkin menyampaikan secara langsung ke pemerintahan. Iya. Jadi mereka melalui kita, melalui Rapi kita yang menyampaikan ke BPBD atau pemerintahan seperti itu. Oke. Kemudian ketika sudah mendapatkan informasi itu di masyarakat, misalnya ketika itu bencana di Bumi Aji lah, Ya. karena longsor ketika itu ya, Ya. sempat mengatasi banjir ya, yang di Bumi Aji itu banjir. Itu gimana ketika itu bentuk informasi dari masyarakat, penyampaian ke Rapi waktu itu seperti apa? Nah, penyampaian waktu itu terjadinya kan nggak disangka kan itu Mbak. Nah, jadi masyarakat menyampaikan ke Rapi setelah terjadi bencana banjir bandang besar. Juga anggota Rapi sendiri juga mengetahui waktu itu. Jadi kita langsung kaji cepat. Kita kaji cepat menyiapkan tim RR supaya tinjau lokasi apa betul berita itu A1 itu memang benar-benar terjadi seperti itu Mbak. Ini kan ada A1 berarti ada A2 dan lain sebagainya. Iya Kak, lagi. Nah, kebanyakan yang kita pakai itu untuk memastikan itu kita pakai A1. Karena nggak semua berita itu benar kan. A1 itu, pokoknya valid ya? Ya betul, valid seperti itu. Mungkin ada AA yang lain? Nah. Atau pemboardingan yang lain ada? Udah ada. Kalau yang di Rapi sendiri gimana? Kalau di Rapi sendiri kita cuma pakai A1 aja untuk validnya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kan sudah mendapatkan informasi bahwa di wilayah itu ada bencana ya, disampaikanlah ke Rapi. Kemudian yang dilakukan Rapi apa? Nah, kita kirim dulu RR. Kita
kita kirim dulu RR dan TRC untuk tinjau lokasi. Jika memang benar-benar itu sudah terjadi, kita tinggal melaporkan ke BPBD. Ke BPBD, kalau yang Rapi Batu ke BPBD Batu? Iya, betul, ke BPBD Batu. Itu penginformasiannya dari Rapi ke BPBD itu bagaimana? Melalui saja atau bagaimana? Ya, bisa melalui lisan kalau memang itu dekat. Tapi kebanyakan anggota Rapi itu memakai melalui frekuensi, Mbak. Karena BPBD sendiri juga punya frekuensi untuk bencana. Contohnya seperti apa? Yang frekuensi seperti apa? Frekuensi yang dimiliki BPBD juga sama, mereka juga pakai radio juga, khusus untuk kebencanaan. Makanya setiap ada laporan yang masuk khusus kebencanaan, mereka meninjaunya selalu dari mana, dari organisasi mana, apakah betul seperti itu. Kalau sejauh ini dari BPBD kebanyakan dari Rapi ya informasinya, atau mungkin ada organisasi yang lain yang serupa dengan Rapi yang mungkin info ke BPBD? Ada juga, Mbak. Ya seraikan dengan kita, mungkin kakak kita yaitu Orari, sama-sama juga radioan seperti itu. Oke, semangat ya kalian ya. Masih semangat, Mbak. Oke, berarti ini tugasnya Pak Sugeng ini ternyata cukup agak rumit. Banyak maksudnya ya. Oke. Pak Sugeng ini kan tadi kan sapaan akrabnya Bang Song. Ya, berarti biasanya dari teman-teman yang di lapangan juga biasanya manggilnya Bang Song. Iya. Ya, betul itu. Bang Song. Oke. Nah, sejauh itu kemudian sudah ada beberapa informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh Rapi ketika itu, kemudian memberikan informasi ke BPBD. Kemudian BPBD melakukan langkah apa setelah itu? Apakah langsung menerjunkan bantuan ke masyarakat yang terkena dampak atau bagaimana? Biasanya itu BPBD langsung terjun ke lokasi untuk meninjau lokasi. Setelah itu mereka mengumpulkan butuh berapa tim penolong seperti itu, butuh dari TRC atau dari RR, itu baru saya bisa memerintahkan anggota saya seperti itu, Mbak. Kalau yang di Bumi Aji kemarin bagaimana? Yang bencana banjir kemarin seperti apa? Nah, bencana banjir yang kemarin itu langsung terkaitan semua dari segi organisasi apa semua saja? Masuk, Mbak. Banyak itu, Mbak, dari Banser, dari Orari, dari Rapi, juga dari Senkom, itu banyak juga, Pak, yang terjun di lokasi. Makanya untuk antisipasi BPBD itu selalu menekankan tidak semua orang bisa ikut menolong seperti itu, Mbak. Jadi harus ada data yang valid dari organisasi mana seperti itu. Oke, biasanya caranya dari lembaga Rapi sendiri menghimpun data bahwa wilayah ini terjadi bencana itu seperti apa cara menghimpun datanya? Apakah mencatat berapa kakak yang terkena dampak kemudian diinformasikan ke BPBD ataukah dengan cara apa? Nah, itu nanti dari Rapi sendiri ya? Ya, kalau dari Rapi sendiri itu nanti tim TRC yang akan kaji cepat ke sana, Mbak. Karena mereka kan tim reaksi cepat, mereka akan mendata berapa kakak, berapa jumlah korban, apa yang harus dilakukan, pertolongan pertamakah, membutuhkan apakah, itu semua tergantung TRC. Nah, nanti kalau data itu sudah valid, kita setorkan ke BPBD. Berapa lama biasanya untuk proses pengvalidan data itu dari tim TRC? Itu secepat mungkin, Mbak, secepat mungkin. Nggak harus ditentukan dengan waktu. Itu secepat mungkin untuk kalau yang pengalaman Rapi kemarin waktu di Bumi Aji? Pengalaman kemarin itu dari tim TRC? Ya, tim TRC ya banyak sih itu, Mbak. Karena posisinya juga ya, posisinya waktu itu hujan lebat, kondisinya nggak memungkinkan. Kita nunggu dulu, baru kita bisa cross check wilayah. Itu maksudnya menunggu apakah itu betul-betul valid atau tidak terjadi bencana di situ atau bagaimana? Enggak, maksudnya menunggu waktu itu kan bencana datangnya tiba-tiba, nggak ada yang tahu, nggak ada yang apa, tiba-tiba terjadi bencana. Nah, kita untuk melakukan pendataan seperti itu, kita menunggu bencana itu selesai dulu, reda lah istilahnya, reda seperti itu. Jadi kita baru bisa meng-cross check berapa jumlah korban,
berapa rumah yang sudah tertimpa, seperti itu. Jadi kita bisa nanti melaporkan ke BPBD. Berarti ini tim TRC ini seperti admin gitu ya? Atau Iya, betul. Namanya juga tim reaksi cepat. Mereka juga sudah melakukan pelatihan untuk kaji cepat di lokasi bencana, seperti itu, Mbak. Dari tim TRC sendiri itu mereka bisa menjadi tim reaksi cepat gitu ya, itu dulu pelatihannya berapa lama ini Pak Sugeng? Untuk ikut pelatihan seperti itu biasanya paling Tim TRC. untuk TRC paling minim 3 hari, Mbak, itu Singkat pelatihan. ya? Ya, paling lama mungkin 1 minggu. Berarti dari Pak Sugeng sendiri membawahi berapa anggota ini? Kan Pak Sugeng kan di Waka 2 kan, berarti di bawah-bawahnya ada apa aja yang biasanya di bawah naungannya Pak Sugeng yang masih menjadi titik perintah gitu loh, masih berkaitan dengan Pak Sugeng? Ya, kalau saya di Waka 2 ini di wilayah, Mbak, jadi membawahi 3 lokal. Di masing-masing lokal itu saya dibantu dengan biro seperti Pak Suroto ini, biro 2 yang membantu saya. Anggota yang direkrut itu nggak sebanyak mungkin, jadi kebanyakan cuman 25 orang. Oke, itu yang anggota. Yang anggota. Oke. Jadi lokal ya, itu Ya. ada biro 2 anggota. Ya, ada biro 2 dan anggota. Oke, ini nanti dibahas nanti dulu ya ini, karena ternyata masih panjang sekali ini. Oh, siap. Ya, atau dalam program Acara Ngobras setelah satu ini bisa jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ngobrol Santai di segmen yang kedua. Masih bersama dengan Pak Sugeng ya, selaku Waka 2 Rapi, bidang hubungan masyarakat dan kebencanaan ya, yang ada di wilayah Kota Batu, atau bisa lagi disapa Pak Bangsong. Ya, betul. Sudah berapa lama sih sebetulnya disapa sebagai Pak Bangsong ini oleh teman-teman di lapangan ini? Nah, kalau di lapangan ini mungkin sudah 2 tahunan ya, Mbak, setelah saya ikut di Rapi itu. Berarti menjabat sebagai wakanya ini berapa tahun udah ini Pak? Masih baru ini saya menjabat di Waka ini, baru 2 tahunan lah juga mungkin itu, Mbak. Sebelumnya menjabat sebagai apa di Rapi? Saya di anggota. Kemudian ini sebagai Naik ke biro, baru kita naik ke Waka, seperti itu. Ada jenjangnya masing-masing. itu haruskah ada persyaratan khusus untuk menjadi Waka 2 di Rapi ini? Nah, Apakah ada kriteria khusus itu dari Rapi? sebenarnya sih nggak ada kriteria khusus ya, Mbak. Tapi mungkin karena dari segi pengalaman yang utama juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi tahulah membawai rekan-rekan atau anak buah itu seperti apa, mengasih pengarahannya seperti itu, Mbak. Pengalaman di mana aja pelatihan-pelatihan ini hingga akhirnya ini Pak Sugeng ini diangkat sebagai Waka 2 ini di Rapi ini? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sangat mengesankan itu sebelum-sebelumnya sehingga dipercaya ini untuk menjadi Waka 2 di sini. Nah, pengalaman yang paling mengesankan itu memang di Mojokerto kemarin tuh, Mbak. Nah, di Mojokerto. Kalau untuk pelatihan-pelatihan sih banyak, di Kota Batu pun juga pernah, di Coban Talun. Tapi yang paling mengesankan kemarin itu di Mojokerto. Karena kita disuruh mencari korban langsung tanpa ada pengarahan terlebih dahulu. Jadi kita di tim DRC ini harus mengetahui medan tanpa kita tahu seluk-beluknya terlebih dahulu. Begitu. Makanya pencarian yang paling sulit itu menentukan dengan titik koordinat. Nggak semua orang bisa melakukan mengetahui tata cara titik koordinat. Ketika itu tidak ada arahan terlebih dahulu kan yang di Mojokerto kan? Nah, Waktu itu kan kejadian apa? Nah, itu simulasi, Mbak. Di Mojokerto itu cuman simulasi mencari korban meninggal di hutan seperti itu. Di hutan apa boleh disebutkan? Waktu itu di gunung, Mbak.
Ah, lupa saya itu namanya gunung apa itu ya sendiri. Gunung Jarwas. Oke, di Mojokerto lah pokoknya. Iya, di Mojokerto. Oke, itu gimana ceritanya? Nah, itu kita mengandalkan rekan yang mengetahui tentang titik koordinat. Itu rekan dari Rapi sendiri. Ya, ada juga dari Rapi, ada juga dari organisasi lain yang mengetahui titik koordinat. Karena kita ini bidangnya cuma bidang reaksi cepat untuk pertolongan pertama. Iya. Nah, karena nggak harus kita bergabung dengan Rapi aja, karena banyaknya rekan-rekan yang membantu dari relawan ini, makanya kita berbagi. Ada yang mengetahui tentang titik koordinat, ada yang mengetahui tentang ilmu pertolongan pertama dari PMI, ada yang mengetahui dari bidang penelusuran wilayah, seperti itu, Mbak. Berarti itu waktu itu tuh adalah simulasi itu pencari orang hilang di hutan, ya, yang itu salah satunya di salah satu gunung di Mojokerto kala itu ya. Itu berapa hari untuk acara simulasinya ketika itu? Nah, untuk simulasi itu kita 3 hari itu, Mbak, simulasi pencarian itu. Cuman kita melakukan simulasinya dalam waktu 1 hari 1 malam. Itu waktu yang paling tercepat untuk menemukan korban. 1 hari 1 malam. Ketika itu Rapi menerjunkan berapa anggota di kegiatan simulasi ini? Di simulasi kemarin Rapi menerjunkan 7 anggota. Itu dari tim apa aja? Nah, itu dari RR 3 orang, nah, dari TRC 4 orang. RR 3 orang, TRC 4. Ya. 7 orang itu? Ya, 7 orang itu yang diterjunkan karena jatah dari Mojokerto untuk yang melakukan pelatihan itu sebenarnya cuman 5 orang. Nah, karena kita anggota ada yang tetap ngotot mau ikut pelatihan, ya terpaksa kita masukkan aja untuk 7 orang. Berarti RR 3 orang, TRC 4 orang ini semua anggota dari Batu ya? Ya, semua dari anggota dari Batu itu, Mbak. Dari Rapi Batu maksud saya ya. Oke. Kemudian ini tugas mereka masing-masing apa? RR 3 orang, TRC ini ketika itu dibagi pembagian tugas seperti apa? Nah, pembagian tugasnya kalau RR itu mereka melihat situasi kondisi medan bencana. Berarti ketika itu melihat medan di hutan, ya, tempat simulasi itu ya, oke. Bisa dilalui dengan KR4 atau bisa dilalui dengan KR2 atau memang harus dengan berjalan kaki. Kemudian apa yang didapat waktu itu? Nah, yang didapat medan. Jadi medan itu, waduh, nggak bisa dibayangkan ya, Mbak. Medannya itu naik turun seperti itu. Juga banyak sungainya. Apalagi kondisinya itu sudah mau gelap. Itu yang paling sulit. Ketika itu berarti pukul 5 sore ya mungkin? Ya, pukul 5 sore. Itu kita mulai dari pukul 1. Pukul 13. Nah, pukul 1 siang. 1 siang itu kita harus bisa mencari si korban dalam kurun waktu sampai pukul 12 malam. Oke, berarti start ketika itu dari tim RR 3 orang dan TRC ketika itu langsung masuk ke hutan untuk melakukan ini ya, bedah jalur ini ya, iya, betul. Hutan ini ya ketika itu ya. Oke. Dari tim RR ketika itu melihat situasi atau melihat medan ya, ternyata banyak sekali ditemukan seperti sungai-sungai, kemudian jalan yang ternyata tidak mungkin dilalui oleh R4 atau R2, jadi harus jalan kaki ketika itu ya, tim RR ya. Ya, betul. Selain itu data apa lagi yang diperoleh dari tim RR? Nah, data yang dapat dari tim RR setelah di cross check semua wilayah bahwa tidak bisa dilalui dengan KR2 ataupun KR4, mereka menyampaikan ke TRC. Nah, tim reaksi cepat ini pun turun. Mau tidak mau mereka membawa perbekalan apa yang harus dibawa. Seperti kotak P3K. Nah, seperti oksigen, seperti kayak gitu, Mbak. Yang terutama itu adalah tandu. Untuk korban.
Oke. Itu yang harus mau tidak mau dibawa ke tempat lokasi untuk pencarian. Mungkin untuk dengan membawa makanan-makanan instan kah atau gimana? Tuh, kalau untuk makan kebanyakan kita nggak bawa, Pak. Oke. Yang pasti itu kita cuman bawa air minum aja, air mineral aja yang kita bawa. Karena yang paling penting itu air mineral daripada makanan. Berarti biasanya untuk seluruh keanggotaan jika akan melakukan simulasi seperti ini juga perbekalannya pasti ini ya P3K, oksigen, kandung, dan air mineral ya. Iya. Tidak pernah membawa seperti kayak makan-makan instan gitu ya. Nggak pernah, Mbak. Mungkin tenda atau apa itu. Atau bagaimana? Karena mungkin itu di yang lainnya gitu. Gini, Mbak. Jadi setiap kita mengadakan simulasi ataupun di kejadian bencana, kita pasti ada posko induk. Nggak boleh kita mendirikan posko masing-masing, itu nggak boleh. Jadi tidak bisa kita keluar dari posko induk, kita kembali harus ke posko induk karena laporan itu yang terpenting. Jadi kita melakukan satu pintu seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian terjadilah kerjasama antara tim RR dengan TRC ya, kemudian tim RR dengan segala perlengkapan juga TRC ya, kemudian langsung masuk di hutan ya. Oke, langkah awal yang dilakukan adalah apa? Ya, terutama itu penemuan korban. Dari ketika itu melihat anggota-anggota ini. Saya langsung menyuruh anggota untuk menyebar, Mbak, waktu itu. Menyebar untuk secepatnya menemukan titik koordinat si korban. Nah, setelah kita ketemu, TRC menangani dan RR menyampaikan ke posko induk bahwa korban sudah ditemukan, butuh persiapan seperti ambulan, atau kalau memang si korban ini masih hidup, nah kita menyampaikan ke posko induk bahwa kita butuh ambulan untuk membawa si korban ke rumah sakit terdekat. Kalau memang si korban ini sudah meninggal, mau tidak mau kita menyampaikan ke posko induk itu membutuhkan resep kematian. Juga tetap ambulan dibawa ke rumah sakit untuk cek visum seperti itu. Mungkin saya butuh pernyataan khusus dari yang ketika itu ikut ke Mojokerto ya. Mungkin bapak-bapak sekalian kemarin ikut ke Mojokerto yang waktu simulasi itu, iya. Pak siapa ini? Ya. Ada yang ikut? Tidak ada yang ikut. Tidak ada yang ikut ya. Oh, betul, oke. Ini saya juga penasaran bagaimana perasaannya ketika itu gitu loh. Sebagai tim RR, tim TRC itu gimana tuh masukin hutan, apakah takut atau bagaimana? Ketika campur aduk kali itu gimana sih? Jadi kita itu apa, Mbak ya, berpasrah diri kepada Tuhan lah. Karena terutama kita pasrah diri kepada Tuhan dulu. Karena kita niatnya kan menolong. Nggak ada niatan jelek. Kita niatnya menolong. Jadi apapun yang terjadi, yang namanya juga hutan, kehidupan ini kan juga nggak semata-mata cuma manusia aja yang hidup. Juga ada hewan dan juga ada makhluk astral juga. Oke, ini dilanjutkan nanti dulu ini ya Pak Sugeng ya, mau ada yang lewat. Tetap dalam program Mencari Ngobrol Santai, jangan kemana-mana pemirsa selain yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Ngobrol Santai di segmen yang ketiga, masih bersama dengan Pak Bang Song ya. Kasih Song. Oke, ini selaku Waka2 Rapi Bidang Hubungan Masyarakat dan Kebencanaan Kota Batu ya, Rapi Kota Batu. Oke. Tadi sempat berbincang-bincang dan bercerita banyak tentang simulasi di Mojokerto ketika itu ya. Nah, tim TRC dan juga tim RR akhirnya kerjasama untuk mencari orang yang hilang di hutan di Mojokerto waktu itu. Nah, berarti waktu itu Pak Sugeng juga ikut masuk di hutan gitu? Iya, Mbak, saya juga masuk di hutan. Karena perasaannya kala itu? Karena yang ikut simulasi dari 7 orang itu, datanya harus 7 orang itu harus ikut. Nggak ada yang istilahnya tinggal. Kalau perasaan masuk di dalam hutan, ya memang wajar lah, manusia itu punya rasa takut. Tapi karena kita sudah berkomitmen, jadi intinya nggak ada yang kita takuti selain Tuhan. Maka dari itu kita punya prinsip
tanamkan kepada anggota, kalau kita sudah nggak takut sama Tuhan, ya yang kita takut itu adalah Tuhan, cuman Tuhan aja, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini juga sama, mereka nggak bakalan berani sama kita seperti itu, Mbak. Takut sama kita malah ya. Ya. Makanya ini kalau yang di Rapi Batu sendiri untuk yang tim RR sama tim TRC ada berapa ini? Yang RR berapa? Nah, untuk yang RR itu ada sekitar 15 orang, Mbak. TRC? Kalau TRC itu ada sekitar 20 orang. Mungkin karena kan butuh mental. Ya, untuk berani. Butuh mental baja lah istilahnya itu, Mbak. Ini cowok semua, nggak ada yang cewek ya, Pak? Ya, kalau untuk cewek kebanyakan pelatihannya ikut di Tagana. Karena mereka di dapur umum. Gitu, Mbak. Kalau berarti yang RR sama TRC ini nggak ada yang perempuan. Dan kalau misalnya ada yang perempuan yang mau masuk gimana? Jadi aku mau jadi TRC gitu, ada nggak? Ada juga, Mbak, itu rekan-rekan kita yang dari Rapi lain, dari daerah lain, itu ada juga yang ikut. Itu perempuan. Luar biasa ini. Nah, perempuan mereka rata-rata memang berani, sudah nggak ada rasa takut sih. Mungkin yang mereka takuti adalah sejenis hewan mungkin, hewan-hewan yang berbahaya, cuma itu aja. Oke. Ini kan waktu itu diberi waktu 1 hari 1 malam ya? Ya, betul, Mbak. Oke. Ketika itu mengelilingi hutan, kemudian banyak sekali medan yang mungkin kurang menyenangkan ya ketika itu di hutan ya. Kira-kira waktu itu pengalamannya waktu di hutan Mojokerto itu apa ini? Yang kurang menyenangkan mungkin waktu itu? Kalau dibilang yang kurang menyenangkan, rata-rata semua kurang menyenangkan, Mbak, karena berjalan kaki kan. Nah, berjalan kaki jauh ya? Berapa kilo ya? Itu kita mengelilingi hutan dan dengan bekal cuman air mineral aja, tanpa makanan. Tapi karena kita sudah berniat untuk sosial di situ, maka rasa kesel, rasa capek itu serasa nggak ada, Mbak. Benar nggak ada. Cuman yang kita was-wasin cuman itu aja, yaitu seperti binatang buas. Kalau untuk makhluk astral sih mungkin ya karena kita orang Jawa, ya kulonun lah sebelum masuk, karena masuk makhluk astral itu nggak cuma malam aja, siang pun juga ada, gitu, Mbak. Bagaimana sih caranya dari tim Merapi sendiri, utamanya dari RRC dan juga TRC, mengatasi mungkin rasa ketakutan sendiri ketika ada menolong orang, utamanya di wilayah-wilayah seperti itu? Gimana cara mengatasinya itu? Nah, kalau untuk mengatasi itu memang dari kepribadian masing-masing, Mbak ya. Nah, apalagi kita sesama rekan saling menguatkan. Nah, contohnya seperti seandai kata nanti ketemu ini makhluk ini ya. Yang terpenting nggak usah lari. Setakut apapun kita nggak usah lari. Lebih baik kita berdiam diri, karena kalau kita lari malah kita nanti yang akan jadi korban. Lebih baik kita berdiam diri, setakut apapun, nggak akan mungkin rekan meninggalkan kita. Itu, Mbak. Berarti contohnya misalnya ini ya, pernah nggak kejadian kayak mungkin ada bencana di mana, atau mungkin lagi ada mencari orang hilang beneran gitu ya? Pernah kan ya itu ya? Pernah. Ketika di mana waktu itu? Nah, itu pencarian waktu itu di Panderman. Kota Batu. Ya, Panderman Kota Batu yang hilang itu. Berarti kan sudah dari tim RR juga TRC, berarti udah dibekali bagaimana kalau misalnya kita bertemu dengan hewan buas atau mungkin sejenisnya, itu apa yang harus dilakukan gitu? Semisal itu terjadi gitu. Nah, kalau memang seperti itu, Mbak, kalau memang kita ketemu, kita sudah mendapatkan pelatihan juga. Kebanyakan hewan buas yang sering kita temui, yang pasti ular. Yang pasti ular kalau di hutan. Kalau untuk singa, untuk harimau kan sudah nggak mungkin ada. Yang pasti itu ular. Dan untuk pengobatannya sendiri pun kita sudah dibekali dengan pelatihan. Mengobati secepat mungkin, pengobatan darurat untuk binatang buas kita sudah dipelajarkan. Kalau yang di Panderan waktu itu ular berarti ya? Ya, kebanyakan ular, Mbak. Apa yang waktu itu dilakukan oleh para anggota? Nah, yang dilakukan kita nggak mungkin lah, kita ini sesama makhluk sosial ya, kita nggak akan membunuh, kita cuman menyisikan aja, Mbak. Jadi
Ketika Ya. itu nemu ularnya disingkirkan aja. Ya, cuma disingkirkan aja, kita nggak akan membunuh. Tapi mereka tidak ada kayak perawan gitu ketika itu kan? Nggak ada mbak, kebanyakan dari kitanya sendiri. Mereka itu nggak akan melawan kalau kita nggak bikin ulah. Oke, Gitu. berarti sudah dibekali juga jika menemukan seperti hewan ular itu hanya cukup disingkirkan saja. Ya. Gitu ya. Oke. Ini luar biasa. Ini Pak Sugeng juga sudah pernah ya dia? Ya, juga sudah pernah. Karena juga apa sih mbak, di Pulau Jawa ini kan juga masih spiritualnya kan masih kuat. Istilahnya orang Jawa kan nggak semua ular itu benar-benar hewan, kan seperti itu. Nggak semua benar-benar hewan. Nah, termasuk juga ada. Ular jadi-jadian. Nah, seperti itu mbak yang ditakutkan. Oke, berarti ketika itu kita lanjut ke yang tadi di simulasi Mojokerto ya. Yang simulasi Mojokerto itu kan akhirnya korban telah ditemukan sekitar jam berapa kan? Jam 1 siang masuk. Penemuannya sekitar jam berapa ketika itu dari tim Merapi sendiri? Nah, karena dari tim Merapi itu cepat, habis maghrib itu kita sudah menemukan korban. Cuman untuk membawanya itu kita yang agak kesulitan karena medan. Karena medan nggak bisa dilalui dengan KR2 atau KR4, terpaksa kita jalan kaki pakai tandu melalui sungai-sungai yang cukup dalam, Mbak. Jadi agak lama juga untuk sampai ke Posko Indo. Paling tidak kita melakukan perjalanan itu masih 3 jam 4 jam. 3 jam. Nah, 3 jam 4 jam itu dari dalam hutan. Kondisi waktu itu bagaimana kondisinya dari yang Kondisi medan waktu itu untungnya mbak ya nggak hujan, kondisinya masih panas. Mungkin kalau kondisi hujan kita nggak akan mungkin bisa membawa korban karena licinnya medan dari ketinggian medannya itu. Gitu. akhirnya berarti berhasil keluar sekitar jam 5 sore ya, dan malam ya waktu itu ya? Kita menemukan si korban itu selesai maghrib toh mbak. Jadi kita keluar itu sekitar jam 9 malam. Baru bisa keluar ke Posko Indo seperti itu. Oke. Itu berarti pelatihan 1 hari 1 malam ya, setelah itu udah saya pulang. Loh, enggak mbak. Atau mungkin ada porsi yang lainnya. Ada porsi-porsi yang lain, jadi setelah kita melakukan itu masih ada lagi. Nah, selesai pelatihan itu kita masih ada pelatihan lagi. Seperti kita pelatihan di yang dengan BPBD, mendirikan tandu, memberikan tenda bersama, juga tata cara mendirikan tenda dapur umum. Gitu. Bagaimana untuk cara-caranya itu kayak inilah mendirikan tenda bersama itu yang seperti apa? Nah, seandai kata terjadi musibah bencana besar, nah, otomatis kita kan memerlukan tempat hunian sementara yang sebesar mungkin. Dan mungkin yang punya itu hanya BPBD dan TNI Polri yang punya tenda-tenda sebesar itu. Nah, tenda sebesar itu nggak mungkin kita bisa mendirikan dengan asal-asalan, Mbak. Itu harus ada tekniknya sendiri. Gitu. Makanya setiap anggota Rapi yang ikut di Waka 2, terutama kebencanaan, itu mereka sudah pernah pembelajaran hal-hal seperti itu semua. Berarti dari yang Waka 1 juga? Ya, Waka 2. Maksudnya Waka 2, ya. Juga mengerti ini untuk mungkin cara mendirikan tenda ini. Nah, terutama itu di Waka 2, Mbak, karena yang selalu terjun di bidang kebencanaan. Oke, Mas Pak Bang Song ini ya, 2 tahun sudah menjabat sebagai Waka 2, ini pasti banyak suka duka yang dilalui ya. Ini diantaranya mungkin menghadapi hewan buas ketika sedang melakukan pencarian, kemudian menghadapi bencana sebesar apapun, mungkin melawan rasa ketakutan itu. Ini pasti banyak cerita suka dukanya di balik semua itu. Mohon diceritakan nanti diinformasikan pemirsa ya, bagaimana ceritanya, tapi tahan dulu ya ini. Oh iya Mbak. Oh, ada yang lewat, tetap dalam program Wawancara Ngobras santai. Setelah yang satu ini usai jeda pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Santai di segmen terakhir. Kita masih bersama dengan Pak Sugeng atau yang biasa disapa dengan Pak Bang Song ya.
Ini selaku AK2 Rapi Bidang Hubungan Masyarakat dan Kebencanaan Kota Batu ya. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang pengalamannya Pak Bangsom ya terkait dengan beberapa simulasi, diantaranya simulasi di Mojokerto yang di hutan itu. Kemudian sekarang kita bercerita realitanya yang telah dilalui oleh Mas Sugeng ketika menjabat sebagai Wakadua ini. Apa sih, ada suka dukanya nggak? Seperti apa aja? Boleh diceritakan untuk pemirsa dan hadirin yang ada di rumah ini. Kalau untuk suka ya Mbak ya, nah, kalau suka itu memang dari panggilan hati lah, nggak bisa diutarakan kalau masalah suka itu. Karena kita terjun di sosial itu nggak harus mementingkan anggaran. Bahkan kita pakai anggaran sendiri. Itu pun kalau dibilang duka ya nggak boleh, kan harus tetap suka. Yeah. Nah, ibaratnya kita hobi. Kalau sudah hobi, hobi kan mahal harganya, kan seperti itu Mbak ya. Karena hobi kita di radio, kita juga hobinya di sosial, suka menolong lah istilahnya, saling membantu. Makanya kita bikin santai juga, enjoy aja seperti itu. Kalau untuk dukanya, saya kira dukanya itu kalau semisal kita mau berangkat melakukan pertolongan, nah, sedangkan yang kita tolong ini dalam keadaan sudah meninggal. Itu yang bikin kita duka, yang bikin kita menyesal sekali itu Mbak. Kalau kita bisa menolong tapi posisi korban masih hidup, itu suatu kebanggaan tersendiri. Jadi seperti itu. Di bencana itu memang kita nggak ada yang tahu masalah nyawa, karena kita sifatnya cuman menolong dan menemukan dengan secepat mungkin, seperti itu. Kalau memang keadaannya membaik, itu adalah suatu penghargaan yang tak ternilai itu Pak, seperti itu. Kalau dari tadi kan sempat disinggung sedikit ya yang di Panderman ini, itu sering terjadi orang hilang ya, sering mendapatkan informasi orang hilang ya, Rapi ya. Ya betul Mbak. Itu kayak gimana? Memang pencariannya kayak itu. Di Panderman itu memang bukit perkemahan Mbak, seperti itu. Jadi ya dari manapun pasti inginnya camping di situ, tapi karena nggak semua orang tahu Medan, pasti ada kejadian yang nggak diinginkan. Maka itu kebanyakan warga di sekitar situ, terutama khususnya simpatisan atau orang-orang yang mengetahui Rapi, itu mereka melaporkan bahwa ada kejadian anak hilang mulai dari sore tadi sampai malam ini, laporannya tidak diketemukan. Nah, maka dari itu kita tinjau dulu, kita cek lokasi dulu, apa benar. Kan setiap yang melakukan pendakian itu mesti ada data. Nah, di pusat informasi mesti ada data, apa betul A1 itu beritanya. Kalau memang benar-benar A1, kita catat dari mana, nama siapa, dan rekan-rekannya siapa aja, berapa. Oke, berarti ketika itu gali info dulu di pusat informasi yang ada di Panderman dari pihak Rapi, kemudian mendapatkan biodatanya hilang, orang hilang itu ya? Ya betul. Kemudian waktu itu tim TRC juga RRR langsung terjun atau mungkin tim yang lain? Mbak, itu cuman bukan. Nah, itu masih TRC dulu. Oh, TRC dulu ya. TRC dulu, karena mereka mencari informasi cepat. Setelah kita mendapatkan informasi secara valid, baru kita menginfokan ke BPBD, dinas terkait. Nah, berarti waktu itu langsung melapor ke BPBD. Ya, melapor ke BPBD. Nah, setelah kita melaporkan ke BPBD, kita menunggu instruksi dari BPBD. Kita kerjasama, kita mencari waktu itu juga dengan secepat mungkin gerakan, kita kerahkan apa yang dibutuhkan untuk itu. Nah, karena biasanya kalau sudah malam itu kita pending karena ya lokasi Medan juga berbahaya, yang ditakuti juga binatang buas seperti itu. Tapi kalau memang kondisinya memungkinkan, biasanya kita cari full sampai
paling tidak jam 1 malam. Gitu. Tadi kan Mas Pak Bangsong bilang kalau malam dihentikan dulu kan? Ya. Terus si korbannya hilang gimana? Nah, gini Mbak. Oh, nggak keburu. Kenapa kita hentikan? Karena dalam pertolongan itu kita ada waktu 7 hari. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan di malam itu, daripada kita nanti mau menolong, akhirnya malah ditolong, kan repot. Lebih baik dari instruksi biasanya dipending dulu, dilanjutkan besok pagi karena situasi tidak memungkinkan. Biasanya situasi yang tak memungkinkan itu seperti apa? Nah, kalau di ketinggian, di pegunungan biasanya yang tidak memungkinkan itu adalah cuaca, Mbak. Jadi kalau yang cuaca berkabut itu yang paling sering terjadi. Jadi kita jangkauan pandangan itu nggak ada 1 meter. Itu yang paling rentan terhadap kita, seperti itu. Selain cuaca yang berkabut, apalagi yang medan yang sangat terjal itu biasanya, Mbak. Medan yang terjal. Mungkin karena habis hujan kan medannya kan apa itu? Licin, apalagi kalau hujan. Nggak hujan aja, medan di ketinggian itu sudah licin, Mbak. Apalagi kalau terjadi hujan. Kalau kabut itu kan sudah pasti namanya pegunungan. Berarti tetap sama ya ketika apa itu mencari orang hilang ketika yang di Panderman itu tetap sama yang membawa P3K, oksigen, tandu, sama membawa kayak gitu ya? Nah, kita kalau pencarian pertama itu yang pasti kita siapkan seperti itu, Mbak. Okay. Nah, pasti itu kita bawa seperti itu. Terutama yang nggak ketinggalan yaitu tadi P3K, tandu, dan oksigen. Seperti itu. Oke. Ketika yang di Panderman tuh waktu pengalamannya Pak Sugeng sendiri itu berapa lama akhirnya diketemukan yang orang hilang di Panderman Batu itu? Nah, kalau yang di Panderman itu kalau nggak salah kita menemukan itu sudah 5 hari kalau nggak salah itu, Mbak. Nah, lantas baru bisa ketemu. Dengan kondisinya? Sudah MD itu, Mbak. Sudah meninggal. Ditemukan di mana waktu itu? Ya di apa ya namanya ya? Air mengalir di rumputan itu, Mbak. Air mengalir yang agak terjal itu jatuh ke bawah di situ. Ada nggak sih ketika melakukan pencarian di hutan Panderman itu para korban tuh dengan kondisi selamat? Ada. Kalau kondisi selamat ada juga, Mbak, waktu kejadian kebakaran itu. Nah, kejadian kebakaran itu karena kita informasinya cepat, akurat, kita sendiri juga terjunnya langsung cepat. Makanya sebelum parah kita sudah bisa mengondisikan korban. Itu waktu itu kebakaran yang di hutan Panderman? Ya. Oke. Selain di hutan Panderman Batu, di mana lagi ketika ada pencarian orang hilang yang ada di wilayah Batu ini? Di mana? Ya sebenarnya banyak, Mbak, pencarian di Kota Batu ini, tapi kebanyakan memang di Gunung Panderman karena bumi perkemahan kan. Nah, kalau pencarian di lain-lain itu biasanya di sungai. Di sungai ya, di sungai cuma gitu aja, di sungai. Hanyut, anak hanyut atau orang hanyut itu biasanya di sungai. Yang sering terjadi di Kota Batu. Berarti ketika itu laporan dari warga, lapor ke Rapi, terus Rapi lapor ke BPBD ya? Ya betul, seperti itu, Mbak. Jadi berkesinambungan lah laporannya. Ini yang baru-baru ini ada informasi laporan dari mana ini? Yang baru-baru ini kita yang sering dapat laporan dari tanah longsor, terutama di Pujon. Nah, di perbatasan Ngantang itu juga di Payung sini yang sering terjadi longsor. Mungkin mencari orang yang mungkin yang ada korban yang tertimbun atau apa itu atau gimana? Ya, syukur alhamdulillahnya selama longsoran terjadi ini, yang di Pujon ini nggak ada korban. Cuman yang ada korban itu di kabupaten, jadi di wilayah Ngantangnya. Kalau di wilayah Batu masih aman aja. Ini berarti ini banyak sekali ya yang dilalui oleh Pak Sugeng ya, 2 tahun nih. Banyak suka dukanya yang telah dilalui oleh Pak Sugeng 2 tahun menjabat sebagai Wakadua di bidang masyarakat. Kapok enggak nih kira-kira jadi Wakadua ini? Kalau untuk jadi Wakadua
nggak akan ada kapoknya, Nggak Mbak. ada kapoknya, Nggak akan ada biasa. kapoknya. Mungkin kalau naik ke jabatan yang lebih tinggi lagi, mungkin yang itu yang nggak kapok, Mbak. Boleh. Karena sudah kita pakemnya di kebencanaan, jadi ya nggak ada kapoknya lah. Nanti kalau tiba-tiba sama Pak Iwan diajukan naik jabatan gimana? Mungkin yang saya ajukan adalah Ki Suro nanti Suro untuk aja naik ke ya, jabatan. Pak. Ya, karena sudah lebih Kita senior. Betul. Oke, ini udah ada di penghujung acara nih ya Pak Bang Song ya. Ini boleh Ya. diinformasikan ke pemirsa yang ada di rumah, bisa dapat TV, mungkin pesan dan kesannya boleh diinformasikan. Utamanya ini kan masih musim hujan juga di Batu ini ya. Ya. Mungkin ada himbauan-himbauan apa gitu ke masyarakat. Yang Jadi mau untuk- diinformasikan. Untuk imbauan ke masyarakat, karena cuaca yang sangat ekstrim dan tidak menentu ini nggak bisa ditentukan. Curah hujan juga tinggi. Saya harapkan untuk masyarakat Kota Batu tetap waspada. Tetap waspada. Ini musim yang tidak menentu ini sering terjadi hal-hal yang nggak terduga. Seperti meluapnya air. Kejadian kemarin saya dapat laporan itu di Coban Talun air meningkat tinggi seperti itu. Nah, itu yang patut kita waspadai. Jadi tetap waspada karena bencana datangnya nggak bisa ditentukan seperti itu, Mbak. Oke, mungkin pesan-pesannya yang terakhir itu. Kalau pesan saya tetap itu aja, saling kompak, saling berbagi informasi buat masyarakat Batu. Karena Rapi siap untuk menerima informasi apapun dari masyarakat. Gitu, Mbak. Terima kasih untuk Pak Yunarto juga Pak Suro, mungkin yang mau disampaikan, monggo sepatah dua kata. Oke, cukup sekian pemirsa dan TV di rumah dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhir kata saya Anti dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat beristirahat dan sampai jumpa.